Minasan, konnichiwa, genki desu ka? Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai yoku soujyo shimasu. Yoku soujyo shimasu. Hari ini kita akan belajar mengenai membantu pekerjaan rumah. Hajimemashou. Yuk kita mulai. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menceritakan bagaimana pembagian tugas pekerjaan rumah di rumah kalian masing-masing. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar mengetahui jenis-jenis pekerjaan rumah, lalu menyebutkan seberapa sering kalian melakukannya, dan yang terakhir menceritakan siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Oke, di sini saya hadapkan dengan 3 pertanyaan ya yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama, di sini ada Uchide donna otetsu dai oshimasu ka? Uchide donna otetsu dai oshimasu ka? Lalu pertanyaan yang kedua, Yoku otetsu dai shimasu ka? Yoku otetsu dai shimasu ka? Lalu yang terakhir, Dare ga shimasu ka? Dare ga shimasu ka? Oke, mari kita bahas pertanyaan tersebut satu persatu. Oke, jadi kita akan membahas pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Uchide donna otetsu dai oshimasu ka? Kamu membantu pekerjaan rumah yang bagaimana? Oke, kita akan membahas jenis-jenis pekerjaan rumah terlebih dahulu ya. Pertama, di sini ada soujyo shimasu. Soujyo shimasu yang artinya membereskan rumah. Lalu yang kedua, ryo shimasu. Ryo shimasu yang artinya memasak. Yang ketiga, sentaku shimasu. Sentaku shimasu yang artinya mencuci pakaian. Yang keempat ada sarao araimasu. Sarao araimasu yang artinya mencuci piring. Lalu yang kelima, iron o kakemasu. Iron o kakemasu yang artinya menyetrika. Lalu yang nomor 6, sewa o shimasu. Sewa o shimasu yang artinya merawat orang tua. Lalu yang ketujuh, hanani mizu o yarimasu. Hanani mizu o yarimasu yang artinya menyiram tanaman. Dan yang terakhir, kaimono o shimasu. Kaimono o shimasu yang artinya berbelanja. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan rumah. Jika kalian ingin menyebutkannya, kalian bisa bilang watashi wa souji o shimasu. Watashi wa souji o shimasu. Atau watashi wa ryori o shimasu. Watashi wa ryori o shimasu. Kalian bisa memasukkan subjek ya di depan, lalu menggunakan partikel wa, dan yang terakhir kalian masukkan kata kerja mengenai jenis pekerjaan rumah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan kedua. Di sini ada yoku otetsu dai oshimasu ka? Yoku otetsu dai oshimasu ka? Apakah kamu sering membantu pekerjaan rumah? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar mengenai struktur kekerapan dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada yoku yang artinya sering, lalu tokidoki yang artinya kadang-kadang, amari yang artinya jarang, dan zengzeng yang artinya tidak pernah. Oke, untuk struktur kekerapan antara yoku dan tokidoki, dia harus menggunakan kalimat positif, sedangkan amari dan zengzeng dia harus menggunakan kalimatnya dalam bentuk negatif. Oke, berikut contohnya. Contoh yang pertama, yoku ryori oshimasu. Yoku ryori oshimasu yang artinya sering memasak. Lalu yang kedua, tokidoki ryori oshimasu. Tokidoki ryori oshimasu yang artinya kadang-kadang memasak. Lalu yang ketiga, amari ryori oshimasen. Amari ryori oshimasen yang artinya jarang memasak. Dan yang terakhir, zengzeng ryori oshimasen. Zengzeng ryori oshimasen yang artinya tidak pernah memasak. Oke, untuk membedakan antara kalimat positif dan negatif dalam bahasa Jepang, kita bisa lihat di akhir kalimatnya ya. Jika akhir kalimatnya menggunakan masu, berarti dia kalimatnya bentuknya positif. Sedangkan jika kalimatnya terakhir menggunakan maseng, berarti dia kalimatnya dalam bentuk negatif. Oke, nggak boleh ketukar ya antara yoku, tokidoki, amari, dan zengzeng. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dare ga shimasu ka? Siapa yang melakukannya?
Oke, kita akan review kembali materi mengenai anggota keluarga. Di sini ada sefu yang artinya kakek, lalu ada sobo yang artinya nenek, lalu ada cici yang artinya ayah, ada haha yang artinya ibu, selanjutnya ani artinya kakak laki-laki, anek kakak perempuan, lalu oto yang artinya adik laki-laki, imoto yang artinya adik perempuan, dan yang terakhir di sini ada otetsu daisang yang artinya asisten rumah tangga. Oke. Ya, kita akan belajar mengenai pola kalimatnya ya. Oke, pola kalimatnya di sini adalah subjek, ga, kata kerja. Subjeknya kita bisa menggunakan anggota keluarga yang tadi sudah disebutkan. Lalu kata kerjanya kita bisa menggunakan jenis-jenis pekerjaan rumah yang tadi juga sudah disebutkan. Oke, contoh yang pertama di sini ada watashi ga sarao araimasu. Watashi ga sarao araimasu yang artinya saya yang mencuci piring. Oke, lalu kita juga bisa menambahkan struktur kekerapan ya, yang tadi ada yoku, tokidoki, amari, dan zeng-zeng. Oke, contohnya di sini, haha ga yoku ryori oshimasu. Haha ga yoku ryori oshimasu, yang artinya ibu yang selalu memasak. Yang terakhir di sini ada contohnya dalam bentuk kalimat negatif. Contohnya, ani ga amari iron o kakemasen. Ani ga amari iron o kakemasen. Kakak laki-laki saya jarang menyetrika. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai pola kalimat dan kosakata yang bisa kita gunakan. Mari kita aplikasikannya ke dalam kaiwa atau dialog. Di sini ada kaiwa atau dialog antara Naima dan Kiana mengenai pekerjaan rumah tangga di rumah mereka masing-masing. Oke, mari kita baca dialog berikut terlebih dahulu. Yoku otetsu dai oshimasu ka? Yoku shimasu. Donna otetsu dai oshimasu ka? Sara o araimasu. Uchi de dare ga ryori o shimasu ka? Haha ga shimasu. So desu ka? Oke, mari kita bahas dialog tersebut satu persatu. Yoku otetsu dai oshimasu ka? Apakah kamu sering membantu pekerjaan rumah? Yoku shimasu. Iya, sering. Donna otetsu dai oshimasu ka? Kamu membantu pekerjaan rumah yang bagaimana? Sara o araimasu. Saya membantu mencuci piring. Uchi de dare ga ryori o shimasu ka? Di rumah siapa yang memasak? Haha ga shimasu. Ibu saya yang memasak. So desu ka? Oh, begitu ya. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Mari kita tarik kesimpulannya. Oke, untuk menyatakan kata kerja atau untuk menyatakan pekerjaan rumah tangga yang bisa kita lakukan, kita bisa menyebutkan contohnya di sini ada ryori oshimasu. Tadi juga ada menyetrika, yaitu iron o kakemasu. Lalu ada merawat orang tua, yaitu sewa oshimasu. Oke, untuk pelajaran yang kedua, kita juga sudah menyatakan mengenai unsur kekerapan. Tadi kita sudah belajar ada yoku, ada tokidoki, ada amari, dan ada zeng-zeng. Oke, di sini contohnya yoku ryori oshimasu yang artinya sering memasak. Lalu yang terakhir kita juga sudah menyatakan siapa yang melakukan kegiatan atau siapa yang melakukan pekerjaan rumah. Di sini contohnya ada haha, tapi tadi kita sudah belajar ada sobo, ada sofu, ada ani. Contohnya di sini saya menggunakan haha ga yoku ryori oshimasu. Ibu yang selalu memasak. Oke, materi kita sudah selesai sampai di sini. Ya, minasang arigatou gozaimasu. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Bye bye.